Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang membuka hatiku untuk bertobat wan ampunan. Salawat juga untuk kulanya wan papadaannya. Senyum manis kasai sehari, bama makan nasi iwak wadi, bacari duit kadaba ingat hari, lapas sembahyang hingga mati. Aduh dunia, aduh godaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha at-taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Masih anum hebat perkasa, kada tahu ilmu agama, kada mengenal Allah kuasa, maha mengatur rezeki nasib semesta. Aduh dunia, aduh ruginya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha at-taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasiba taubat pada ilahi, umpati pengajian agama, umpati nang meluluhakan hati, bacari Tuhan mengenal Allah kuasa. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha at-taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi umpati majlis Nurullah di Rawasari saban malam Ahad, umpati bataubat hingga mengenal Allah, supaya selamat dunia wan akhirat, kada pacang sasat wan malarat. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang membuka hatiku untuk bertobat wan ampunan. Salawat juga untuk kulanya wan papadaannya. Senyum manis kasai sehari, bama makan iwak wadi, bacari duit kadaba ingat hari, lapas sembahyang hingga mati. Aduh
aduh godaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Masih anum hebat perkasa, kada tahu ilmu agama, kada mengenal Allah kuasa, maha mengatur rezeki nasib semesta. Aduh dunia, aduh ruginya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasiba taubat pada ilahi, umpati pengajian agama, umpati nang maluluhkan hati, bacari Tuhan mengenal Allah kuasa. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi umpati majlis Nurullah di Rawasari saban malam Ahad, umpati bataubat hingga mengenal Allah, supaya selamat dunia wan akhirat, kada pacang sasat wan malarat. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, manfaat untuk urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita pintu yang lebar agar kita ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla sebagaimana Nabi mengajarkan ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu dalam ridha Allah, dekat dengan Allah, dan dipilihnya di dunia, di barzah dan akhirat sebagai orang-orang dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Faqala mu'allifur rahimakumullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wailaka ya munafik, celakalah engkau wahai orang-orang munafik. Tamanna khuruji min hajihil baldah, engkau berharap, berkeinginan agar aku keluar dari negeri ini, menjauh dari negeri ini. Dulu Syekh ini beliau dimusuhi. Di antara pemusuhan itu adalah orang-orang, pertama adalah para pejabat khalifah. Khalifah
Jadi pembesar-pembesar, sultan-sultan tentu tidak suka kepada syekh. Kenapa? Karena syekh selalu mengajarkan kebenaran. Yang kedua, waktu itu masuk juga kelompok yang namanya kelompok Syiah. Orang-orang Syiah tidak suka dengan beliau. Nah, Irak itu perbatasan dengan kalau sekarang Iran ya. Terus sebagian orang-orang Syiah tidak menyukai beliau. Ada beberapa cerita bahkan saking marahnya orang-orang Syiah ini pada waktu Syiah berkuasa di Baghdad di Irak sepeninggal Syekh, ketika itu sampai kuburan Syekh dibongkar mereka untuk mengambil mayatnya, tapi tidak ketemu mayatnya, tidak ada mayat beliau. Nah, ini luar biasa orang-orang Syiah. Kemudian sewaktu hidup beliau juga sering mengingatkan kepada orang tentang apa sebenarnya orang-orang sufi itu. Kata beliau, orang-orang sufi itu bukan pada pakaiannya. Jadi kalau masa dulu tuh bila orang-orang sufi ahli tasawuf kisahnya ya, sama aja sekarang pakaiannya model kayak compang-camping, pakaiannya seperti dari bulu domba, pakaian kasar-kasar supaya menampakkan kesufiannya. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya tidak melihat pakaianmu, apakah pakaianmu dari sutra atau dari kain-kain kasar. Kalau tujuannya untuk duit juga, hidup mencari-cari duit juga, mencari-cari kepentingan pribadi, sudah, kamu bukanlah orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak dilihat dari pakaiannya. Nah, jadi beliau ini banyak dimusuhi ya. Termasuk juga orang-orang yang ingin mengarahkan Islam ke bagian yang lain. Nah, jadi ya karena Syekh ini pikirannya cemerlang sekali ya, bagaimana mengajarkan agama itu yang sesungguhnya. Lau taharakta tabaddalul amri wan pasalatul a'da wa taghayyaral hadis walakinna aqabu min uqubatillahi azza wa jalla. Andaikan engkau berharap aku bergerak tubuhku untuk mengganti urusanku, maksudnya aku tidak lagi menangani agama, tidak lagi mengurusi persoalan-persoalan agama, atau kalian memisahkan tubuhku dengan ruhku, wan pasrat a'da, dari tubuhku ini terpisah sekalipun, wa taghayyara hadis, untuk merubah perkataanku tentang kebenaran, aku tidak akan pernah beranjak sedikit pun daripada itu. Walakinna aqabu, tapi aku khawatir min uqubatillahi azza wajalla. Yang aku khawatirkan satu saja, bukan kalian wahai orang-orang munafik, tetapi adalah siksa Allah kepada diriku. Li'ajlil ajilah ma'ana musmar bal ala musyakib minal qadari fa'ana muwafiq lahu muslimun ilaihi Allahumma salaman wa tasliman. Tetapi aku membiarkan diriku dalam berserasi dengan qadar Allah. Fa'anna muwafiq lahu muslimun, aku berserasi dengan aku berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Allahumma salaman wa tasliman, aku berharap selalu keselamatan dengan Allah azza wa jalla dan mendapatkan keselamatan itu. Nah, hidup kita hidup bermakrifatullah, makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Kadang-kadang oleh orang ateis dicelanya, ya lah, kenapa jadi bertuhan? Tuhannya kelihatanlah, melihatlah. Kita melihat dengan Allah itu dengan keyakinan. Seperti kata Syekh tadi, ana muwafiq ila rabbi, aku berserasi dengan Tuhanku. Kenapa? Dalam bahasa lain, aku melihat Tuhanku. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, ra'aitullah, aku melihat Allah birabbi, karena Tuhan mengajarkan kepadaku. Maksud melihat itu ya yakin. Yakin itu terbagi dua, yakin orang awam, yakin orang khawas, yakin orang khawasul khawas. Yakin yang melihat Allah
yakin dia melihat Allah. Bila kaifa, Allah itu tidak ada kaifa-kaifanya, tidak ada bila kaifanya, tapi dia meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Saya kisahkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Al-Quran turun, Al-Quran itu kan sebagai sebuah wahyu dari Allah. Bagi yang membacanya menjadi ilmu namanya. Tapi juga bisa menjadi sumber irfan bagi seseorang. Irfan itu ma'rifatullah, mengenal Allah aja. Nabi Muhammad itu ketika Al-Quran turun berangsur masih di Mekah, beliau ingin dikoyak-koyak oleh orang-orang kufar Quraisy, ingin dihancurkan, dihalangi, yalah, bahkan ingin diusir. Nabi tidak mau, tetap saja di Mekah, kecuali ketika perintah Allah pergi ke Madinah, beliau pergi. Ketika beliau di Mekah, suatu saat sahabat bertanya kepada beliau, tertidur di Ka'bah, samping Ka'bah tertidur beliau. Kemudian beliau siuman, ternyata ada sahabat di samping Nabi. Ya Rasulullah, kasihan engkau ya Rasulullah, dikucilkan oleh orang-orang kufar Quraisy, dimusuhi oleh orang-orang kufar Quraisy. Yang kufar Quraisy itu sendiri adalah keluarga engkau ya Rasulullah. Dan banyaklah orang-orang yang bodoh mengikuti mereka untuk memusuhimu. Iya, ya Rasulullah. Lalu kenapa? Bagaimana kalau kita ya Rasulullah melawan mereka? Bagaimana kita ya Rasulullah melawan mereka? Apa kata Rasulullah? Tersenyum Rasulullah. Belum saatnya, kata Rasulullah. Beliau tidak menjelaskan apa dan bagaimana, tapi belum saatnya. Terserah Allah. Jadi ini adalah ma'rifatullah. Belum saatnya. Lalu kenapa jadi begitu? Mananya ma'rifatullahnya? Rasulullah tahu Allah belum mengizinkan melakukan apapun juga. Allah hanya mengizinkan menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Itu aja yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kah? Dan beliau selalu berharap kepada manusia, kepada Allah terhadap manusia itu untuk menerima dakwah beliau. Allah akhirnya memerintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Beliau pun hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman. Kenapa? Keras hatinya orang-orang kufar Quraisy, tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima ajaran wahyu dari langit. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, kalau memang ini agama Allah, kan begitu kita ini biasanya ya lah. Nah, seolah-olah kan begitu. Kalau memang ini agama Allah, kalau memang ini kebenaran, kenapa orang kufar Quraisy tidak mau menerima ajaran agama Rasulullah? Kalaupun waktu itu ada masuk Islam, yang masuk Islam di Mekah, itu kebanyakan orang-orang miskin. Ya ada juga orang agak kaya, adalah kayak Abu Bakar itu kaya, Utsman bin Affan itu kaya. Tapi selainnya rata-rata miskin. Kenapa orang-orang miskin yang masuk Islam? Yalah, kalau benar-benar agama ini Allah, pasti dibantu Allah. Bahkan ada di dalam Al-Quran, intan surullah wa yansurkum. Siapa yang membantu agama Allah, wa yansurkum, pasti Allah akan menolong. Kenapa jadi orang miskin yang datang? Nah, ya kan? Bertentangan dengan logika. Wah, ini ada apa ini? Nah, susah juga memahaminya, ya enggak? Itu persoalan pertama. Yang kedua adalah kalau memang ini kebenaran agama Allah, kenapa Allah menyuruh pindah ke Madinah? Ada apa ini? Kok lari dari kampung halaman? Subhanallah. 3, kenapa bukan pembesar-pembesar yang masuk Islam waktu itu, tapi orang-orang miskin kebanyakan? Bahkan Rasulullah SAW diembargo selama 3 tahun oleh orang-orang kufar Mekah ketika itu. Tidak boleh berbelanja makanan-makanan mereka, tidak boleh bergaul dengan orang kufar Quraisy, sehingga akibatnya Rasulullah dan bersama sahabat tinggal di atas gunung. Di Makkah, di Arab, di atas gunung berkemah aja. Nasib ya, kayak apa dinginnya pada malam hari dan panasnya ketika
siang hari. Makan sehari aja kawa, bahkan karena 3 biji kurma aja makan kawa sehari. Kita ini 3 kali sehari makan kalau lah inilah. Janganlah. Nah, masih ya mengeluh. Yalah. Nah, Rasulullah mengenal Allah. Karena apa? Ma'rifatullah. Rasulullah mengenal Allah. Beliau tahu Allah ini hanya menguji saja. Allah ini hanya menguji saja. Beliau tahu bahwa Allah ini mengajarkan kepada diri beliau, rahmat kasih sayang Allah itu sangat luas. Yang di hadapanmu adalah persoalan sepele saja. Nah, inilah gambaran beliau ma'rifatullah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi tetap dalam pendiriannya. Nah, kesimpulannya, orang yang ma'rifatullah akan timbul di hati sanubarinya, namanya keyakinan. Keyakinan itu yang maha, tidak bisa diukur dengan ilmu, tidak bisa. Keyakinan itu termasuk irfan. Jadi bukan ilmu lain, tapi irfan. Kufar Quraisy, coba lihatlah, bo. Nang masuk Islam tuh keluarga Nabi lah. Hah? Nggak kalah orang luar, kalau lah keluarga Nabi, musuh Nabi malah. Paman Nabi Abu Jahal, musuh Nabi. Ya kah? Siapa lagi? Abu Lahab, musuh Nabi. Subhanallah. Bahkan gembong musuh. Waktu itu Abu Sufyan juga paman Nabi, memusuhi Nabi. Ada apa ini? Ada apa? Ya kah? Karena bukan ilmu, sekali lagi, tapi irfan. Keyakinan mengenal Allah aja wajah. Keyakinan itu bukan ilmu lain, tapi kesadaran mengenal Allah aja wajah. Contoh. Sedikit lagi ya, contoh lah pula. Tiba-tiba misalnya pula suami pian di PHK orang, di PHK tau lah, di PHK tuh diberhentikan orang dari pekerjaannya. Sakit kepala laki pian tuh pian bang, sakit hati juga. Ujar pian nang kayak apa, anak-anakku kena di sekolah, kawa juga ke sekolah. Yalah, kawa ke sekolah menyekolahkan anakku nih. Kayak apa kami ini hidup nih? Kalau binian tertentu bisa juga melihat PHK suaminya, bang kita cerai aja bang aja. Nah, itu kelak. Pacangan sakit lu hidup bang elon pian nih, nggak bisa hidup lu. Nah, itu kan. Nah, bagaimana keyakinan itu terbit? Begini. Begitu suami dipecat orang, di PHK orang, lalu kayak apa menimbulkan keyakinan bahwa kita masih bisa hidup akan datang? Caranya adalah melihat ke belakang kita. Selama ini aku, kata si ibu tadi tuh, aku selama ini hidup aja terus. Sampai sekarang umurku sudah 40 tahun misalnya. Hidup aja kau aja makan minum aja lah. Bahkan tubuhku udah ada kurang, masih hebungas kayak bahari. Misalnya lah. Ya kah? Coba lihat keyakinan. Bahkan waktu itu aku bekerja aja tidak bekerja. Kenapa? Berusaha aja aku tidak bisa, sudah dimakani Tuhan. Waktu aku dalam perut ibuku, dimakani Tuhan enggak? Makani Tuhan. Waktu aku keluar dari perut ibuku, disusui oleh mama abahku, aku aja enggak bisa berusaha apa-apa. Tapi aku diminumi, dimakani sampai aku tumbuh besar. Kemudian oleh orang tuaku aku dikawinkan. Semuanya tanpa kekuatan dan kekuasaanku, aku sekarang bisa hidup. Berarti akan datang juga begitu. Aku akan tetap dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Itu namanya keyakinan mengenal Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan firman Tuhan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezeki kepada mereka. No, ya kelak. Nah, itu namanya ma'rifatullah, yakin
fi ma'rifatillah, dalam ma'rifah mengenal Allah aja wa jalla. Yalah, sedihlah hati, tidak lagi sedih. Tidak ada sedih. Karena sudah mengerti tentang ma'rifatullah. Ada kisah, Bu, ada kisah Bu. Bila tidak mengerti, nah sama nih kisahnya nih. Palu ini ke dokter. Apa aja dokter? Sakit gigi dok aja. Oh rupanya ke dokter gigi nih. Dah mau diperiksa dokter, diobati dokter, ditulis tuh dokter resep. Jadi jar dokter ikuti resep nih lah jar dokter. Enggak jepal. Dah pas paloi naik kan no. Naik ojek kan bulik, naik ojek bulik. Sekalinya resep nang di kantong anda itu, di tangan anda itu dibeli lihat di paloi, kalinya gugur pas ditiup angin kan gugur. Melihat gugur, tapak-tapak ojek nih, ndak meherani juga. Akhirnya betajun paloi. Ke anu nih, kemana? Mengambil apa nih? Mengambil surat itu luka paloi, dia tuh luka kakinya kanan kiri luka. Tukang ojek terkejut kan, beterjun langsung kan, tiba-tiba habis itu dibeli ke ojeknya, dibawa oleh kemana nih ojeknya Pak? Dia kita ke dokter tadi itu aja. Datangnya ke dokter. Pas ketemu dokter, terkejut dokter, kenapa luka aja dokter? Ini dokternya gara-gara menuruti resep yang mang. Kenapa? Resepnya jatuh jadi ulun betajun juga, bejatuh juga aja. Iyalah, karena tidak mengerti maksud dokter. Kita ini seringkali tidak mengerti maksud Allah aja wa jalla. 5 aja, kenapa? Karena kita tidak ma'rifatullah. Sudah, yang mudah bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdali abdillah antakdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia. Semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya, mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina abdalin abdillah antakdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuh lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah. Allahumma sholli